Hai. Siapa yang mau nangis dulu sebelum mulai live? Nangis dulu. Kamu nggak mau nangis? Udah. Udah ini udah pencet dulu lah. Udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita mulai lagi ngaji. Sebenarnya ngaji mulai dari malam Ahad kemarin ya, cuman live-nya baru malam Rabu malam ini gitu ya. Walaupun tripodnya pakai bangku, wah, kan gitu. Ya itulah dosa rahmat ya seperti itu kan gitu. Aduh. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah karena ini juga termasuk ngaji perdana. Ya bukan ngaji perdana ya, maksudnya kemarin libur kan cukup lama. Ada 10 hari. 10 malam lah ya. Ya masih suasana lebaran dah. Ya kita juga tidak lupa mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kulla amin wa nahnu bi khair. Mohon maaf lahir dan batin ya, mudah-mudahan puasa tahun besok kita masih bisa menjumpainya. Nah, termasuk kaitannya puasa dan sekarang udah nggak puasa, maksudnya Syawal. Yang belum puasa Syawal ya puasa Syawal 6 hari kan gitu. Man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri.
Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Kok setahun itu berapa hari? 360 hari kalau Komariah. Kalau apa namanya? Lawannya Komariah apa? Samsiah. Ya, Samsiah bukan tetangga lu. Tetangga lu tuh Pok Samsiah. Ya, kalau Samsiah kan 360 hari. 365. Kalau Komariah itu 360. Sama dengan ruas kita ini 360 hari. Kan sholat duha cukup. Nah, kalau puasa Ramadan berapa hari? Kalau kemarin kan normalnya atau rata-rata 30 hari. Kalau ditambah Syawal 6 hari kan sama dengan 36. Ya kan? Ini hitung-hitungan. Ya, al-hasanatu bi asri amsalihha. Kebaikan itu Allah lipatkan 10 kali lipat. Nah, kalau 36 dikali 10 itu sama dengan 360 hari. 360 hari ini itu sama dengan 1 tahun. Maka barang siapa yang puasa bulan Ramadan diikuti puasa sunnah 6 hari, maka sebenarnya kalau kalian pengen simpel, Senin, Kemis puasa. Kemarin Ayyamul Bid tanggal 12, 13, 14, 15 itu aja udah 5 hari. Nah, maka yang belum diusahakan dikejar puasa sunnah, puasa Syawal 6 hari biar puasanya ini karena kasiyamid dahri. Ya, mudah-mudahan termasuk Al-Aziz kemarin juga mendapatkan zakat, infak, ya zakat, infak dan sodako dari semua donatur. Mudah-mudahan banyaklah dari Lombok, Nuruta, itu Ahu Pucan itu ya, termasuk barusan juga ada yang transfer itu. Yai Ali Abrori, semuanya banyak sekali lah. Ya, Kang Supriyadi banyak, mudah-mudahan semuanya juga kita doakan senantiasa ditambah-tambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemis besok kan Iqbal berangkat. Untuk apa? Sodakoh tadi. Ya kan gitu. Besok Iqbal berangkat ke Banyuwangi. Jadi berangkat, Bal. Nah, Yusuf mungkin minggu berikutnya. Tanggal 1 Selasa besok khufat. Ya kan? Nah, mudah-mudahan bantuan dari donatur tambah manfaat karena untuk membiayai kalian yang sedang menuntut ilmu ala diniyah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti thumma hadrati sultanil auliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, khususan Jami'ah Wali Songo Husan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ilaro Mbah Hasyim Asari Jombang, wa ilaro Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, wa ilaro Mbah Hamid Pasuruan, wa ilaro Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Selagah yaitu Sayyid Hasan Sanusi Pasuruan, Mbah Gede atau Mbah Khotam putranya Mbah Selagah, kemudian Mbah Gede 2 ya, itu namanya Mbah Hamdani cucu Pasuruan, kemudian wa ila roh Nabiyina Khidir Arjalul Ghaib Ahmad Balaya bin Malkan, Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, Kiai Haji Ahmad Dahlan Karangcempaka Madura, Kiai Haji Abdullah Sajjad bin Kiai Haji Sarkowi cucunya Kiai Sunan Kudus Sumeneb Madura, wana khususan ila roh Mbah Maksum dan putranya beliau Mbah Ali Maksum Lasem Rembang, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maimun Zubair Rembang, wana khususan ila roh Mbah Abdullah Salam, Kiai Salam Mahfud, Kiai Abdullah Rifai serta Mbah Muhammadun Pondowan serta kiai-kiai yang ada di Hacin semua. Guru saya kok di Hacin dan sekitarnya banyak sekali. Mbah Mutamakin Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, wana khususan ila roh Mbah Alwani Kudus, Mbah Durahan Kudus yang baru meninggal, Mbah Sya'roni termasuk baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah istrinya Mbah Sya'roni juga meninggal.
saya lupa itu nama istrinya beliau siapa, dan putranya beliau Mbak Makmun Kudus, banyak sekali guru dari beliau, Mbak Soleh Darat Semarang, Wana khususan ila roh Abu Yadim Yati Banten, Kang Ayub Cirebon, Kilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi, Aba Anom Tasikmalaya, Wana khususan ila roh Tasikmalaya udah tadi ya, Garut, Yazi Abah Yusuf Taujiri Garut, dan semua guru-guru kita, semua guru-guru yang difatihai oleh pendirinya Nahdlatul Ulama Baim Asy'ari, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang kita tuntaskan Asmawi halaman 36. Itu kan belum tuntas ya. Halaman 36 yang atas syair, bukan syairnya, atas syair ya. Wa mithalu badalil istimali itu ya. Nah, kalau tadi siapa itu Eger bilang syair, atasnya ger, orang lu pas ini udah pulang ya. Wa mithalu badalil istimali, dan bermula contoh badal istimal. Badal istimal itu badal yang kalau bahasa Jawanya kewengku, dimuat, gitu loh. Kopi di dalam gelas ini istimal, ngerti kan? Yang kemarin udah dicontohkan. Kalau tangan, kepala, anggota tubuh. Kalau contoh pada dirinya Zaid. Tapi ilmu yang ada pada Zaid itu adalah istimal, dimuat pada dirinya Zaid itu maksudnya. Nah, itu syair ini. Wa mithalu badalil istimali, dan bermula contoh badal istimal itu syair ini bunyinya. Inna alayyallaha, harakatin yang benar. Inna alayyallaha antubai'a tu'khadha karhan au taji'a ta'i'a. Nah, inna alayya, sesungguhnya itu madharat atasku. Allah, awas artikan yang benar. Allah, demi Allah. Tulis mat, gak boleh main-main. Allah demi Allah, tulis kalian. Nanti pasti salah kalau gak kalian tulis. Allah demi Allah. Apa yang inna antubai'a, apa bahwa berbaiat siapa kamu? Apa antubai'a, apa bahwa berbaiat siapa kamu? Nah, isinya baiat tu'khadhu, tegasnya disiksa siapa kamu, diambil, masa disiksa siapa kamu. Nah, itu tu'khadha, itu badal daripada baiat. Karhan dengan paksa, au taji'a, atau datang siapa kamu. Nah, itu kalian biar tahu. Antubai'a, tadi kan isimnya inna. Apa bahwa berbaiat siapa kamu? Baiat tahu kan ya? Sumpah setia. Yang namanya sumpah setia itu ada suka ada duka, kan gitu. Kita masuk sekolah, sekolah itu ada enak ya, ada tidak enaknya, kan gitu. Masuk pesantren juga sama, ada enak juga nggak ada enaknya. Ya kalau telat, kalau sekolah-sekolah yang tertib digembok nggak gerbangnya. Kalau yang ketat seperti itu, nah itu antuk khoda, itu tuk khoda, tegasnya disiksa siapa kamu, diambil tindakan siapa kamu, karhan dengan paksa. Au taji'ah, itu fi'il mudhari' itu. Au taji'ah, atau bahwa datang siapa kamu, to'ian, hale orang yang taat. Nanti saya tulis di papan tulis.
Fa inna maka bermula inna harfu taukidin itu huruf taukid, wa nasbin dan huruf nasab, wa alayya dan bermula lafadz alayya jarun itu huruf yang mengejarkan, alanya huruf jar, wa majrurun dan huruf yang dibaca jar yaitu ya-nya, ya mutakallim, fi mahalli raf'in di dalam mahal rofa, khobaru inna yaitu khobarnya inna, muqaddamun yang didahulukan, alasmiha atas isimnya inna, wallaha, awas itu yang tadi kalian saya suruh mengartikan, wallaha dan bermula lafadz Allah mansubun itu dibaca nasab binaz'il khafidhi dengan membuang huruf yang mengkhafatkan, binaz'il khafidhi dengan membuang huruf yang mengkhafatkan, wa huwa dan bermula al khafid wawul qasami itu wawu qasam, wawul qasami itu wawu qasam. Awas cara bacanya, sifatnya wawu al mahdhufatu, begitu caranya. Karena sering yang membaca al mahdhufati. Kalau al mahdhufati itu bukan, nggak ada taknisnya, karena itu adalah sifatnya wawu. Makanya di situ ada taknis karena wawu itu adalah muannas majazi, gitu loh. Al mahdhufatu sifatnya wawu yang dibuang. Tanggung. Antubayi'a bermula lafadz antubayi'a, an, awas, itu bermulaan harfun itu huruf, sifatnya huruf masdariyun yang bangsa masdar, wa nasbun dan huruf nasab. Tubai'a bermula utawi lafadz tubai'a fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', baya'a yuba yi'u, untuk mukhatab berarti tuba yi'u. Nah, karena kemasukan an maka tuba yi'a. Wa an dan bermula tubai'a bermula tubai'a fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', sifatnya mudhari' mansubun yang dibaca nasab bi an kelawan an dengan huruf an. Wal fi'lu dan bermula fi'il yaitu fi'il mudhari' fi ta'wili masdarin. Nah ini yang harus kalian latih, fi ta'wili masdarin itu dalam pentakwilan masdar. Ismu inna yaitu sebagai isimnya inna. Wa takdiru dan bermula kira-kiranya makna syair itu lafadz inna alayya wallahi mubaya'atuka tu'khadhu badalan min tubayi'a. Inna alayya ya maknanya sama tadi, inna alayya sesungguhnya itu tetap, sesungguhnya itu madharat atasku, wallahi demi Allah, mubaya'atuka bermula membaiat kepadamu. Membaiat itu ya tadi sumpah setia kepada khalifah pemimpin. Lafadz mubaya'atuka tu'khadhu itu diambil, tu'khadhu itu diambil apa lafadz mubaya'atuka badalan karena sebagai ganti min tubayi'a dari lafadz tubayi'ah. Li'annal mubaya'ata karena sesungguhnya pembaiatan mustamilatun itu mencakup alal akhdhi atas mengambil atau menyiksa, kurhan dengan paksa. Ya, mengambil tindakan itu al akhdhu maksudnya.
awil maji'i atau datang tau'an dengan ketaatan. Qauluhu kurhan bermula, tanggung ini ya, belum diartikan. Qauluhu bermula ucapannya musannif karhan, terserah. Ada yang baca karhan, ada yang baca kurhan. Yaitu lafadz kurhan imma sifatun, itu ada kalanya sifat, limasdarin terhadap masdar, mahdhufin yang dibuang. Wat takdiru dan bermula kira-kiranya, kalau lafadz kurhan itu sifatnya masdar yang dibuang, akhdan karhan atau kurhan. Akhdan dengan pengambilan tindakan, kurhan yang memaksa. Au halun, atau itu boleh jadi hal. Takdiruhu yang bermula kira-kiranya hal, tu'khadhu hala kaunil akhdhi ala sabilil ikrahi. Tu'khadhu disiksa atau diambil siapa orang, siapa kamu, hala kaunil akhdhi dengan hal keadaan adanya pengambilan atau penyiksaan ala sabilil ikrahi, itu atas cara memaksa. Au taji'u, kalau yang lafaz taji'u toian, au taji'u atau au taji'a berarti au taji'a atau datang siapa kamu, hala kaunil maji'i, hal adanya kedatangan kamu, ala sabilit tatawwu'i, itu atas jalan ketaatan. Udah titik. Kemarin disebutkan badal ada 4. Masih ingat ya? Karena ini kaitannya di akhir bulan puasa. Ada badal kul mingkul, diperhatikan. Yang kedua, ayo jawab bareng-bareng. Badal ba'du mingkul. Yang ketiga badal istimal. Yang keempat badal golat. Kan badal golat kemarin sebutannya banyak. Nah, ini badal golat ini, badal golat semuanya udah dibahas. Sekarang adalah pembahasan badal istimal. Itu contohnya inna alayya Allah an tubai'a tu'khadha kurhan au taji'a to'i'a. Syair. Kalau yang kemarin dalam contoh kitab matan, nafa'ani zaidun ilmuhu, kan begitu. Nah, sekarang saya tulis di papan tulis, diperhatikan. Inna alayya Allaha an tubayi'a tu'khadha kurhan au taji'a to'ian, gitu ya. Diperhatikan. Inna alayya Allaha an tubayi'a. Ini Allaha asalnya adalah wallahi. Ini istilahnya diperhatikan. Ini sering terjadi. Ini adalah mansubun binas'il khafid. Dibaca nasab sebab membuang huruf khafat. Mana huruf khafatnya? Huruf khosamnya adalah huruf wawu. Huruf khafatnya adalah huruf wawu kosam, yaitu kalau ditakdirkan wallahi. Karena ini ada wawunya, maka wallahi ini wawunya dibuang, maka menjadi wallah. Itu namanya mansubun binazil khafid, dibaca nasab sebab membuang huruf yang mengejirkan. Tuh jelas. Ini istilah baru terutama bagi kalian yang anak baru. Nah, inna alayya, inna itu huruf taukid, alayya ini khobar. Khobarnya inna dibaca apa? Rofa, kelamaan. Alayya ini adalah jar majrur.
namun di mahal rofa karena sebagai khobarnya inna. Ini dia kalian harus langsung connect, nyambung supaya langsung paham. Nah, antubayi'a, an huruf masdar sekaligus huruf yang menasobkan. Paham? Jumlahnya antubayi'a karena huruf masdar, maka di sini ditakwil masdar. Kalau ditakdirkan baya'a yubayi'u mubaya'atan, karena ini tak, maka mubaya'atuka, mubaya'atuka. Lah kok tu? Ini kanya mudhof ilaih menggantikan dari tak sini. Paham? Nyambung kan? Nah, tu karena jumlahnya antubayi'a itu adalah isimnya inna, isimnya. Oh, mubaya'ataka. Nah, ta. Kenapa ta? Bukan karena ini kemasukan an, tapi setelah ditakwil masdar, statusnya ini adalah isimnya inna, isimnya inna itu kan dibaca nasab. Nah ini. Nah, yang menjadi contoh adalah antubayi'a. Nah, alifnya ini diperhatikan, itu dalam ilmu arud, ilmu qawafi atau qafiyah disebut dengan alif itlaq. Kalau wawu, kalau dhammah ditambahin wawu, kalau kasroh ditambahin ya, itu namanya wawul isba atau yaul isba. Oke. Nah, maknanya mubaya'ah atau bi'at itu kan sumpah setia. Berarti kan suka atau duka ya itu yang harus dikejar. Nah, di sini tu khodha ini dibaca nasab. Inilah badal. Mau karhan mau kurhan terserah kalian baca. Ya, au taji toian. Taji'a itu juga badal istimal daripada antuba ya. Jadi pahami? Nyambung nih. Loh, maksudnya bagaimana sih? Nih pembandingnya. Kalau contoh dalam matan jurumiyah itu kan nafa'ani zaidun, nafa'ani zaidun ilmuhu, membuat manfaat, memberi manfaat nih padaku siapa zaidun zaid, ilmu yaitu ilmunya zaid. Nah, ilmu itu diwadahi, dituang pada diri zaid. Nah, ini anggap aja duka, ini sukanya, kan gitu. Makna kamu mengikuti khalifah atau pemimpin dengan cara dipaksa, baik kita merasa terpaksa diri kita sendiri, atau kamu datang dengan kesadaran. Tahu banyak kalian lah ngaji muata ngantuk, perut lapar, masih aja dipaksa ngaji. Nah, ini kan tuh khodha karhan, jelas maksudnya nih. Atau mungkin kesadaran, matanya memang fresh, perutnya kenyang, saking kenyang-kenyangan. Ya, nah, ini adalah badal daripada antuba iya, yaitu badal, namanya badal istimal. Bisa dipahami nih? Nah, ini kemarin karena tanggung ya waktu bulan puasa, jadi belum sampai diselesaikan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Apa ada yang nanya? Kalau emang kira-kira belum paham, nanya, gitu loh. Maka belajar nahwu ya jangan malu untuk bertanya. Kalau nggak bisa ya kudu nanya, gitu loh. Oke. Sekarang kita lanjutkan.
Oh tadi ada yang kelewat ya, tapi itu gampang lah. Lafat karhan. Ini mau pendalaman nggak? Kalau biar lebih paham sekali, ada yang kelewat. Saya baru lihat ini. Diperhatikan si pak apa sapi itu. Ini lafat karhan ini bisa sebagai masdar, bisa juga sebagai hal. Tu'khadha, diambil paksa, diambil siapa kamu, karhan atau kurhan dengan cara paksa. Boleh dengan, boleh hal. Kalau karhan sebagai masdar, maka sejatinya dia adalah sifat. Mausufnya dibuang. Kalau ini diperhatikan untuk kalian supaya latihan dari awal. Itu kan dalam kitab, coba dicocokkan. Qauluhu karhan imma sifatun limasdarin mahdhufin wa takdziru akhdan karhan atau kurhan. Ini kan ada lafaz karhan kan didahului oleh lafaz tu'khadha. Oke? Tu'khadha itu dari fi'il madhi akhadha ya'khudhu akhdan. Karena mabni majhul maka tu'khadha. Nah, karhan kalau sebagai masdar maka dia sebagai sifat. Mausufnya dibuang. Kalau ditakdirkan akhdan karhan atau kurhan. Tu'khadhu diambil siapa kamu, dalam arti diperlakukan siapa kamu, akhdan dengan, ini masdar, dengan pengambilan karhan yang dipaksa. Oke? Kalau dijadikan hal sesuai dengan panduan kitab aja udah. Tu'khadhu hala kaunil akhdhi ala sabilil ikhrah. Nah ini tu'khadhu hala kaunil akhdhi ala sabilil ikrahi. Nah, kamu diambil tindakan, maksudnya ketika kamu diambil tindakan maka dalam keadaan terpaksa. Nah itu apa namanya karhan apabila ditarkib sebagai hal. Tuh, bisa dipahami ya. Nah, ini harus dibiasakan dan harus dilatih. Oke, kita lanjutkan. Sekarang wa mithalu badalil gholati, dan bermula yang terakhir, dan bermula contoh badal gholat, badal tapi salah. Kan kemarin ada badal gholat, nama lain badal gholat apa kemarin? Bisa juga disebut dengan badal nisyan. Bisa juga diartikan badal, ayo lupa pasti. Orang kebanyakan makan kue lebaran lupa. Klap. Idrob. Nah lupa lagi. Badal golat, badal nisyan atau badal idrob. Nah, itu kudu nahwu. Ya kudu apalah. Masa lu mau perang, mau ditembak sama musuh. Weh, jangan tembak dulu. Ya enggak? Saya siap-siap dulu biar kalau kan ada enggak begitu? Enggak ada. Maka disitulah al-hifdzu hujjatun liman lam yahfad. Apal itu sebagai argumen terhadap orang yang tidak hafal. Ya harus benar-benar dikuasai. Makanya tadi jangan diperbudak sama HP. Gitu loh. Harus benar-benar menempatkan waktu sesuai ya kebutuhan untuk belajar. Jangan malah main. Siapa Ibrahim? Udah besok udah lu nginep di sini aja udah. Ngerti? Setahun ini sebelum kamu berangkat ke Pati, pulang boleh ya enggak? Ngerti? Kalau kamu pengen netek sama emaknya pulang dulu nggak apa-apa. Tapi belajar di sini biar jadi, ngerti? Badannya biar kempes, ya, begitu, oke? Siapa enggak?
Ya kudu siap. Kembar juga nggak apa-apa, Bar. Cuman kalau di sini jangan pada bercanda melulu. Ya. Nah, rumusnya begitu. Oke. Wa mithalu badalil gholati, dan bermula contohnya badal gholat yaitu badal salah. Itu lafaz in ta'tina tas'alna nu'tika. Nah, in ta'ti, apabila datang siapa kamu, na pada kami. Itu kan asalnya ngomong in ta'tina, apabila kamu datang kepada kami. Awalnya kan ngucapnya ta'ti, berarti dah apabila kamu datang kepadaku, kan gitu. In ta'tina, maknanya ta'tina tadi salah. Tas'alna, yaitu meminta siapa kamu, na pada kami. Nah, tadi kan pertama ngomongnya datang. Halo ngantuk ya, ini abang adik lomba ngantuk ya. Senter nggak apa-apa lagi ada ngantuk, lucu, ya nggak? Jana aja saya foto kemarin serem banget. Woi, lu sakit emang lu? Ngantuk mulu, ntar gua kirimin ke Santi fotonya. Ya, Jana lagi ngiler ya. Lah iya kan? Nu'ti, nah jawabnya in nu'ti, maka memberikan siapa kami kepada kamu. Fatas alna, maka bermula lafaz tas alna badalu gholatin, itu badal salah. Min ta'tina, dari lafaz ta'tina. Li'annahu, karena sesungguhnya mutakalim, orang yang berbicara, aroda, itu menghendaki siapa mutakalim, ayyukhbira, pada bahwasanya mengkabarkan, maksudnya mengkabarkan itu ngasih tahu siapa mutakalim, awalan, harokatin, ntar bacanya Santi, aula, awalan dalam permulaannya, bikaulihi tas'alna, fasabako, maka terlanjur, gampangnya gitulah. Mendahului itu maksudnya terlanjur. Kalau bahasa Jawanya keblacut. Fasabako, maka mendahului dalam arti keblacut, terlanjur. Hu pada mutakalim, apa lisanuhu, lesannya mutakalim, ila kaulihi, kepada ucapannya mutakalim, ta'tina, yaitu lafaz ta'tina. Udah, titik. Ini udah paham ya, saya hapus ya. Ini badal gholat. Sekarang, kalau ini kan tadi badal istimal. Nih, diperhatikan. Ini kurang kemari nih ya. Sana nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan ya syukur ya. Geser kemari dulu. Ya, biar enak Indonesia nih. Awas, diperhatikan. In ta'tina tas alna nu'tika. In ta'tina tas alna nu'tika. Nah, ini makna asalnya sebenarnya mah intas alna, ya. Jadi inilah mutakalim salah. Harusnya, Aska dilihat, pandangin, perhatikan, ayo. Harusnya mutakalim itu ngomongnya intas alna. Jika kamu minta pada kami, nu'tika, akan kami kasih. Awalnya kan begitu. Nah, ngomongnya salah. Bukan intas alna, tapi malah inta tina. Jika kamu datang kepadaku, nah, maka tak tina diganti dengan tas alna. Ini badal, tapi badalnya namanya badal gholat. Jadi pahami? Nah, takti ini asalnya kan begini. Karena kemasukan in, maka ya-nya
dibuang. Tuh. Artinya diperhatikan. Tas'al ini mubdal, ini mubdal minhu. Ini dibaca jazm. Tanda jazmnya membuang huruf ya atau membuang huruf ilat. Tas'al karena sa'ala yas'alu kan fi'il mudhari' sahih akhir. Dibaca jazm cuman tandanya sukun. Nah ini jadi ini ada 3 fi'il mudhari', bukan in menjazmkan 3 fi'il mudhari'. Nu'ti kan jawab. Nah, yang pertama ini mubdal, ini mubdal minhu. Jadi pahami? Lah ini adalah jawab. Jadi nanti kalau kamu salah paham lagi, wah ada aliran baru kan gitu. In menjazmkan 3 fi'il mudhari', bukan menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Cuman yang pertama yaitu fi'il syarat itu adalah berupa badal dan mubdal atau dan mubdal minhu. Yang kedua tetap jawab. Nu'ti jazm asalnya kan begini. Nu'ti ada yaknya. Nah, karena sebagai jawabnya in, maka jawabnya in adalah dibaca jazm, maka yaknya ini dibuang yang di atas ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Halo, Aska paham? Bener nih. Kemarin nangis ya, Rizky nggak nangis. Mana masih ngantuk aja Pak Ijan. Halo Pak Ijan, ya, how are you? Ngantuk Pak. Oke, babu udah titik. Ada yang mau nanya nggak? Babu mansubatil asma. Kita lanjut sedikit. Kalau perlu sampai selesai. Gue panjang Rek. Udah. Babu mansubatil asma'i. Besok biar tinggal bahas. Bermula ini bab hadza babu mansubatil asma, bab yang dibaca nasab dari isim-isim. Terjemahan bebasnya isim-isim yang dibaca nasab itu namanya majaz mursal min idhofatil mausuf ila sifah. Mungkin ada sarah, ya ada tuh. Jadi harusnya itu al babul asma al mansubah. Tapi ini asma'nya dibelakangkan, tapi mansubahnya didahulukan. Itu dalam ilmu balaghah namanya majaz mursal. Itu tadi lamma faragha. Ketika rampung, ketika selesai siapa musannif minal kalami dari pembahasan alal ngebut dikit ya, karena ini kan gampang itu. Alal marfu'ati atas isim-isim yang dibaca rafa. Wama dan segala hal ya ta'alaku yang berhubungan apa ma biha dengan al marfu'at, biha dengan al marfu'at wa qaddama dan mendahulukan siapa musannif ha pada marfu'at alal mansubati atas isim-isim yang dibaca nasab. Kenapa musannif mendahulukan marfu'at alal mansubat, mengalahkan yang dibaca nasab? Li'annaha, karena sesungguhnya marfu'at itu kalian ada taknya enggak? Umdatun itu ada taknya enggak? Enggak ada, tambahin. Itu ayo susah amat lah. Umdatun itu pilar. Nah kalau imadun harusnya ada alif. Gitu loh. Umdatun itu umdah pilar. Maksudnya pokok. Oh, Pak. Yang dibaca rafa itu kalau enggak jadi fa'il ya naibul fa'il. Kalau enggak mubtada ya khobar. Umdah. Gitu loh. Maka didahulukan. Sementara wal mansubatu dan bermula isim-isim yang dibaca nasab. Fudulatun itu lebihan-lebihan.
Jawabnya lamma faragha syara'a. Nah itu Santi tata cara bacanya begitu. Syara'a maka melakukan, maka bergegas siapa musannif. Syara'a maka melakukan dalam arti bergegas siapa musannif. Yatakallamu pada membicarakan siapa musannif. Alaiha atas mansubat. Fagola maka berkata siapa musannif babu mansubatil asma ila akhirih. Jadi gini, perhatikan. Lama faragha minal kalami alal marfu'at wa ma yata'allaqu biha. Ketika musannif telah selesai membicarakan isim-isim yang dibaca rofa, ada berapa kemarin dibaca rofa? Ada berapa? Apa aja? Ada 7. Pertama fa'il. Ini harus kalian hafal. Tidak boleh tidak hafal. Maka ngaji habis subuh adalah untuk menakar kemampuan kalian mengingat-ingat bab masalah ini. Pertama fa'il. Kedua, ketiga mubtada. Keempat khobarnya mubtada, harus tegas. Kelima ismu kana. Keenam khobaru inna. Ketujuh tawabe atau tabe. Tawabe ada 4, naat, atof, taukid, badal. Oke? Ini kudu dikuasai. Oh gitu loh. Harus hafal di luar kepala. Itulah nahwu. Itu gampangannya. Ketika musannif selesai membahas marfu'atil asma, itu ada yang nanya, dijawab apa? Ya ngaji kita panu Kang, udah nggak apa-apa saya jawab dah. Al-Asmawi halaman 37. Hari ini nggak mau jawab ya. Jadi apa namanya? Syara'ah ya. Nah, kenapa mansubat belakangan? Marfu'at duluan. Marfu'at itu umdah. Umdah itu apa? Pilar. Kalimat kalau tidak ada marfu'at tadi, kalimat itu nggak bisa difahami. Maka peran fa'il, peran naibul fa'il, peran mubtada, khobarnya mubtada, isimnya kana, khobarnya inna dan tawabe itu dominan dan sangat mempengaruhi kalimat. Tanpa ada itu kalimat tidak bisa difahami. Itu maksudnya umdah. Jelas? Ja'a zaitun atau doroba zaitun bakron. Kalau bakron dibuang masih ada artinya. Doroba zaitun, Zaid memukul. Loh ya kan? Tapi kalau zaitunnya dibuang, doroba bakron. Lah siapa yang mukul? Gak bisa diketahui. Maka marfu'at atau isim-isim yang dibaca rofa itu namanya umdah. Sementara mansubat, isim-isim yang dibaca nasab itu namanya fudlah. Jamaknya fudulat. Fudlah itu apa? Lebihan. Maksudnya enggak bagian pokok. Ini bangunan. Ini sebagai contoh. Tiang itu umdah. Tembok itu umdah. Ini jam, itu fudlah. Kalau jam ini dibuang, bangunan masih ada apa enggak? Masih. Tapi kalau tiang ini dibuang, bangunan roboh. Ya kan? Maka umdah itu digambarkan seperti tiang. Maka sabdanya Nabi, ono jana bangunin ngantuk mulu lu. As-sholatu aimadud din. Sholat itu pilar atau tiang agama. Oke ya? Oh, gitu loh maksudnya. Kemudian wa idhofatul mansubati, dan bermula memudhofkan lafaz mansubat ilal asma'i kepada lafaz al asma, itu min idhofatis sifati, dari memudhofkan sifat ilal mausufi kepada yang disifati. Ai al asma al mansubah, itu asalnya yang benar seperti itu. Tegasnya isim-isim al mansubati yang dibaca nasab. Wa qaddama,
dan mendahulukan tasdid dalnya waqad dama. Oh gitu loh. Dan mendahulukan siapa musannif al mansubati pada isim-isim yang dibaca nasab alal majrurati atas isim-isim yang dibaca jar. Li'annal mansubati itu apa mulhaq muannas salim, maka mansubati isimnya inna dibaca nasab tandanya kasroh ya karena jamak muannas salim lah, nggak usah keder gitu loh. Li'annal mansubati karena sungguhnya isim-isim yang nasab fil ghalibi di dalam normalnya amiluha itu bermula amilnya mansubat fi'lun itu fi'il wal aslu dan bermula hukum asal fil amali di dalam amal lil af'ali itu bagi fi'il atau kepunyaan fi'il. Nah ini tambahan yang keren diperhatikan. Musonib saya ulangi ya. Musonib mendahulukan marfu'at. Setelah marfu'at mansubat. Kenapa yang terakhir itu majrurat? Kenapa enggak majrurat dulu baru mansubat? Nah, ini diperhatikan alasannya keren. Yuk bangunin. Ini alasannya, perhatikan. Mansubat isim yang dibaca nasab nanti penjelasannya rata-rata amilnya itu adalah fi'il. Udah saya iniin. Mansubat itu amilnya kebanyakan fi'lun. Nah, amil berupa fi'il yang beramal aslinya amal itu kan punyanya fi'il. Jar itu kan kaitannya apa? Amilnya ada huruf jar ya kan, ada mudhof dan mudhof ilaih idhofah. Maka secara kedudukan kekuatannya mansubat itu lebih kuat daripada majrurat karena yang menasabkan amil itu kebanyakan adalah fi'il, sementara majrurat amilnya itu adalah huruf, yaitu huruf jar, ada isim yaitu sebagai idhofah. Itu alasannya. Jelas itu? Jadi kalau ditanya kenapa musonib mendahulukan marfu'at? Karena marfu'at adalah umdah. Kenapa diikuti dengan mansubat bukan majrurat? Karena isim-isim yang dibaca nasab amilnya dominan adalah fi'il, sementara amal itu kan faktor. Ngerti kan? Bab i'rab itu loh. Taghyiru awakhiril kalimi kan liikhtilafil awamil. Kan gitu. Amil itu aslinya adalah punya fi'il, maka mansubat nomor 2 setelah marfu'at, sementara majrurat atau mahfudat itu ada pada tingkat terakhir. Oke? Paham nih? Siapa yang belum paham nanya? Ngacung. Kembar paham? Ayo yang mau nanya aku kasih 50.000. Kerja dulu tapi. Masa nanya 50.000 ya? Lu nanyanya karena ilmu apa karena 50.000? Hei Pak Ijan, bangun. Hei Pak Ijan masih baik ngantuk. Cendul ya. Oh, ditanggung. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Qauluhu bermula ucapannya musannif khamsata asyara itu ada 15. Lafat khamsata asyara qauluhu ucapannya musannif khamsata asyara mabniyun itu dimabnikan alal fathi atas mabni fathah. Khamsata itu sebagai bilangan pecahan mabni fathah, asyara ro-nya juga mabni fathah. Khobarun
itu sebagai khobar. Khobar anil mubtada'i dari mubtada. Alladzi yaitu mubtada huwa yang bermula mubtada al mansubatu itu lafadz al mansubat. Jadi al mansubatu khamsata asyara kan al mansubat tadi tarkibnya sebagai mubtada khams. Nah ini saya perlu, ini udah paham ya? Saya hapus ya. Perlu saya pertegas. Ini supaya kalian, karena banyak yang masih keder kaitannya mentarkib adat murakkab. Tutup kalau nguap. Ya, nguap saya mau disedot sama rahmat. Ya, kan takut saya ntar ditelan sama rahmat ya. Kalau ke dalam perut bau lah, orang habis makan jengkol dia. Ya kan? Nih dengerin Milun. Al mansubatu khamsata asyara. Diperhatikan. Ada tutut gak? Nggak ada. Nah, kalau ada diperhatikan. Nah, iya kan? Lu terusin dewek lah. Ini mubtada utawi. Tuh. Khamsata. Nah, ini yang saya mau supaya betul-betul difahami. Ini khobar. Kalau khobar dibaca apa? Rofa. Ini bukan dibaca rofa, tapi di mahal rofa. Loh, kok di mahal rofa? Karena khobarnya berupa adat murakkab. Maksudnya adat murakkab mulai 11 sampai 19 itu murakkab. Ahada asaro, itsna asaro, salasata asaro, arba'ata asaro, khamsata asaro, sittata asaro, seterusnya sampai tis'ata asaro atau dibalik. Ini kan bab ilmu adat. Bisa juga khamsa asrota pada baik. Ini kan tergantung madudnya. Umpamanya khamsa asrota imro'atan. Nah, ini kan kalau ditakdirkan kan khamsata asra mansuban kalau takdirkan. Nah, ini termasuk masalah pelik bab adat bagi pemula. Lu kenapa sini khamsa? Sementara yang atasnya adalah khamsata. Nah, ini tergantung lafadz sesudahnya. Kalau ini perempuan, ini harus mudzakkar enggak ada taknya. Santi diperhatikan, belum tentu paham. Ini mu'annas, ada taknya. Karena yang dihitung adalah mansub. Mansub itu mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar. Ini sepedol beak ya, ayo gantian tuh. Barokah baksia mah. Paham nih? Diperhatikan. Saya ulangi. Khamsata ini mabni fathah. Ini yang mau saya tekankan. Mabni fathah ada pada taknya, ada pada roknya. Oke? Karena ketentuan dalam ilmu nahwu adat murakkab dua-duanya ibaratnya kalau bahasa Ibnu Aqil antara ajus, antara naif dan ajus, pecahan dan puluhan, ya, itu dua-duanya adalah dimabnikan fathah. Jadi jangan salah. Buktinya dulu ada yang salah baca jana kalau nggak salah. Puasa kemarin lu ngantuk mulu lagi. Ya, bacanya kemarin bukan khamsata asaro, tapi khamsatu asaro. Jelas. Ini yang saya harap kalian harus memahami ini ger-ger. Maka mau mubtada sekalipun ya tetap khamsata asaro. Jelas. Dalam surat Yusuf. Ya enggak? Kata Nabi Yusuf, ya abati inni ra'aitu akhada asyaro kau kaban fangfajarot min nata asrota ainan. Ingat gak? Gak ingat orang pernah baca Quran. Lah iya kan? Jadi diharapkan
kalian paham betul kaitannya cara mentarkib ini. Lah mau tadi ahada asaro kek, udah nggak usah terpengaruh, jangan kayak siapa itu. Kalian jangan terganggu sama orang-orang yang lewat. Bilang jangan ngapain kamu di? Anunya ngadepnya kemari, jadi nggak usah ngeliat, ntar ada tikus telanjang lu liatin. Tawan tikus pakai baju lah, tikus itu kan bajunya bulu itu lah, ya. Iya apa enggak? Lu ketawa. Ada kucing katanya, Pak kucingnya telanjang Pak. Enak aja lu, kucing pakai jaket. Lu iya apa enggak? Lah iya, ini asal ada yang lewat diliatin mulu ya. Kamu saya tutup bentar, saya tutup pakai gebyok. Wah, Ubed ngantuk. Ya, ini jelas ya. Hei, jelas ini. Luger udah paham belum? Eger paham. Maka Eger jangan bader. Ya enggak? Kalau bader gua deder lu. Gua bikin keder. Ya enggak sampai belenger. Apa sampai kelenger. Ya enggak? Lah iya. Yang kemarin-kemarin ya udah. Yang sekarang harus lebih parah gitu, Pak. Lah iya kan? Nah, kembar juga sama. Harus lebih giat. Kemarin suka mainan debu sama tai kucing, sekarang jangan. Ya enggak? Mainnya sekarang ya kitab lah. Gitu loh. Oke? Apa Kak? Kemarin nangis waktu pertama datang. Besok harus lebih kenceng nangisnya. Ya enggak? Apaan sih lu? Lah iya kan? Allah ya Karim. Oke, sekarang dilanjut apa? Taklim mulu ah. Ibadah Allah dulu. Ibadah Allah rijalallah hawizunal ajli